Yang pertama ada definisi. Apa sih medan magnet itu? Medan geomagnetik adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Besarnya medan magnet bumi bervariasi antara 25 hingga 65 mikrotesla. Selanjutnya ada penyebab medan geomagnetik. Yang pertama, dinamika inti bumi atau geodinamo. Penyebab utama medan geomagnetik adalah pergerakan logam cair di inti luar bumi. Gerakan ini menciptakan arus listrik yang kemudian menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada rotasi bumi. Rotasi bumi membantu mengatur arah dan struktur dari arus dalam inti luar yang memperkuat dan menstabilkan medan magnet. Yang ketiga ada konveksi termal dan komposisional. Perbedaan suhu dan komposisi kimia dalam inti bumi memicu aliran konvektif yang juga mendukung pembentukan medan magnet. Interaksi dengan angin matahari. Medan magnet bumi juga dipengaruhi angin matahari, menyebabkan terbentuknya magnetosfer, yaitu lapisan pelindung yang membelokkan partikel bermuatan tersebut. Anomali geologis lokal. Di beberapa tempat, medan magnet lokal bisa dipengaruhi oleh bantuan magnetik di kerak bumi yang mengandung mineral seperti magnetik. Intermagnet komponen. 3 komponen kekuatan ortogonal, X, Y, dan Z. Total kekuatan medan dan 2 sudut, F, D, dan I, atau 2 komponen kekuatan dan sudut, H, Z, dan D. Hubungan antara ketujuh unsur ini ditunjukkan dalam diagram. Arah medan geomagnetik. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi terletak dengan kutub selatan geografi bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak dengan kutub utara geografis bumi. Selanjutnya ada deklinasi. Arah sumbu magnet jarum kompas membentuk sudut dengan arah utara selatan bumi ini disebut dengan sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah penyimpangan arah jarum kompas ke arah utara dan selatan bumi yang sesungguhnya. Selanjutnya ada inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh magnet jarum kompas dengan arah mendatar bumi. Sudut inklinasi diukur menggunakan alat ukur yang disebut dengan lingkaran inklinasi. Maka dapat dijelaskan bahwa arah garis gaya magnet bumi adalah dari arah kutub selatan bumi menuju ke arah kutub utara bumi. Selanjutnya ada mengapa miring, bahwa kutub geografis dan kutub magnet tidak berimpit. Kutub geografis adalah titik perpotongan sumbu rotasi dengan permukaan bumi. Kutub magnet terletak di bawah permukaan dan bergerak lebih jauh. Kutub utara magnet terletak di dekat kutub selatan geografis dan selatan magnet terletak di dekat kutub utara geografis. Oleh karena itu, sumbu geografis dan sumbu magnet tidak berimpit. Demikian pula ekuator geografis dan ekuator magnet juga tidak berakibat magnetik. Pada masa corona dapat mempengaruhi geomagnetik sehingga terjadi badai geomagnetik atau lebih dikenal dengan badai matahari. Wilayah dengan lintang tinggi diperkirakan mengalami dampak paling besar, yaitu aurora yang indah akan terlihat di belahan bumi utara dan akibat magnetik. Berdasarkan BMKG, skala kekuatan badai geomagnetik ada 5 jenis. Yang pertama mirror, gangguan lemah pada jaringan listrik terutama di wilayah lintang tinggi, kemungkinan gangguan minor pada sistem satelit. Yang kedua ada moderator, gangguan pada jaringan listrik di wilayah lintang tinggi pada dalam durasi yang lama bisa menyebabkan kerusakan pada orientasi satelit. Yang ketiga ada strong koreksi, tergantung kemungkinan terjadi pergeseran pada satelit dengan orbit rendah. Yang keempat ada survei, meluaskan masalah pada kontrol tegangan koreksi pada orientasi sistem satelit. Navigasi satelit tergantung hingga beberapa jam. Navigasi radio frekuensi rendah tergantung. Yang kelima ada ekstrem, menyesuaikan kerusakan pada jaringan listrik, kerusakan pada radio, gangguan pada sistem satelit hingga beberapa hari. Navigasi radio frekuensi rendah menghilang dalam beberapa jam. Ada hukum Lorentz. Gaya Lorentz menunjukkan bahwa kawat berarus
yang berada dalam maupun akan mengalami gaya. Semakin banyak baterai yang digunakan pada rangkaian, maka semakin besar arus listrik dan besar gaya beratnya. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik sebanding dengan gaya yang ditentukan. Dinamakan juga dengan perubahan medan magnet yang diatur. Kemunculan aurora. Aurora dikenal sebagai nama aurora beralis di belahan bumi utara dan utara Australia. Di belahan bumi selatan, fenomena ini terjadi ketika partikel-partikel berbawa arus listrik di matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi menghasilkan cahaya yang berkilau dan berwarna-warni. Aurora terjadi karena adanya reaksi antara partikel-partikel dari angin matahari, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari dengan medan magnet bumi. Aurora bukan hanya fenomena yang mempesona, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang beraktivitas matahari dan medan magnet bumi.